Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 32. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Setelah selesai mengompres pergelangan kaki Shanum yang membengkak, Zahran lanjut menyuapi karena lengan kanan Shanum pun terluka cukup parah. Setelah semua itu selesai, Zahran tetap berjaga dan tak lantas berbaring walau dirinya lelah. Dia ingin memastikan kalau Shanum tertidur lebih dulu. Dia tetap setia duduk mengawasi di tepi kasur di dekat Shanum terbaring. "Tidurlah," kata Zahran, lalu mengelus kepala Shanum dengan lembut. Shanum tak berhenti mesem sejak tadi sebab diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Zahran. "Makasih ya, Bang." "Makasih buat apa? Abang udah merawat aku dengan sangat telaten." "Itu kan kewajiban abang. Kamu kan istri abang," jawab Zahran membuat Shanum semakin dan semakin baper. Pertahanan runtuh sampai membuat dirinya ia mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu. "Oh iya bang, apa aku tampak murahan di mata abang?" tanya Shanum, lalu wajahnya agak berubah sekarang. "Murahan? Enggak lah, kenapa memangnya?" "Ya, karena aku lancang mengungkapi perasaanku sama kamu." "Enggak lah, kamu gak murahan. Kamu sangat berharga. Asal kamu simpan cinta kamu itu buat abang seorang. Murahan itu kalau kamu mengobrol pada sembarang orang." Jawab Zahran membuat perasaan Shanum semakin lebih baik. Sungguh, baru kali ini Shanum berani blak-blakan soal perasaannya. Zahranlah yang telah membuatnya seperti ini. Itu semua karena Shanum memang telah jatuh cinta pada pemuda 24 tahun itu. "Tok-tok, Shanum!" Ada yang memanggil di luar rumah. Suaranya seperti Dharma. "Kayaknya itu bapak deh," kata Shanum. "Ya udah, aku buka pintu ya." Zahran beranjak lalu membukakan pintu. Dan yang datang memang Dharma. Mungkin dia baru selesai jualan dan baru mengetahui kalau anaknya menjadi korban kecelakaan tadi siang. "Gimana kondisi Shanum sekarang? Siapa yang menyerempet dia? Apa kejadiannya seperti tabrak lari?" Dharma langsung melancarkan berbagai macam pertanyaan begitu pintu terbuka. "Masuk saja, Pak. Silahkan. Shanum lagi rebahan di kamar." "Persilahkan, Zahran." Dharma pun masuk untuk melihat keadaan anaknya. Dharma merasa sedih sekaligus kesal karena Shanum sampai terluka seperti itu. "Pak," sapa Shanum dan hanya bisa mengangkat setengah badan saja. "Siapa yang tega melakukan ini padamu, Shanum?" tanya Dharma, lalu masuk ke dalam kamar. Dia duduk di tempat Zahran tadi, sementara Zahran hanya menunggu berdiri di ambang pintu kamar yang tak terlalu luas itu. "Gak sengaja kok, Pak. Lagian orangnya tanggung jawab. Tadi dia bawa aku ke klinik," jawab Shanum berusaha menenangkan emosi bapaknya. Shanum itu bukan tipe orang yang pengadu dan manja. Tapi anehnya kalau pada Zahran, sesekali Shanum sangat ingin bermanja-manja. "Pasti orang itu kebut-kebutan. Kalau bapak tahu orangnya, udah bapak tempeleng dia." "Enggak kok, Pak. Kayaknya salah aku juga yang jalannya nggak lihat kanan kiri." "Nah, makanya kamu harus hati-hati, Shanum. Bapak nggak bisa bayangi kalau kamu terluka lebih dari ini."
Tenang aja, Pak. Aku baik-baik aja kok. Bapak nggak usah cemas ya. Zahran memperhatikan interaksi di antara bapak dan anak ini. Zahran mencoba mengingat kapan terakhir kali dia dikhawatirkan oleh papanya. Rasanya itu sudah lama sekali, sejak Ilham mulai terlibat skandal perselingkuhan. Ilham lupa pada segala hal, termasuk pada anaknya sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah bisnis dan kepuasannya belaka. Setelah selesai berbincang dengan Shanum, Dharma pun bersiap untuk pulang. Dia percayakan semuanya pada Zahran. Jaga Shanum baik-baik ya, kata Dharma pada Zahran saat berpapasan di ambang pintu kamar itu. Iya Pak, kalau ada apa-apa hubungi Bapak ya. Iya Pak. Dharma pun pulang dan kembali meninggalkan Zahran dan Shanum berdua saja di rumah kontrakan penuh kenangan itu. Abang juga pasti lelah, istirahatlah, kata Shanum. Baiklah, Zahran akan ikut berbaring di kasur sembari tetap menjaga istrinya. Zahran membalik badan ke sisi kiri di mana Shanum berada sekarang. Diperhatikan dan ditatap dengan intens seperti itu dari jarak dekat oleh Zahran membuat Shanum berdebar, lagi dan lagi. Apalagi mereka sudah mengetahui perasaan mereka masing-masing. Bahkan mereka sudah memutuskan untuk meneruskan pernikahan mereka. Rasanya seperti baru jadian aja. Jika kebanyakan hubungan lumrah pacaran dulu lalu menikah, beda dengan Shanum dan Zahran yang seperti pacaran setelah menikah. Secepatnya, abang akan mengesahkan pernikahan ini secara hukum juga. Kamu akan memakai gaun pengantin impian kamu. Kita adakan pesta di sebuah gedung atau di sebuah resort di pulau tropis. Kita juga akan mencetak undangan untuk orang-orang yang akan kita undang. Ucap Zahran membuat Shanum terharu. Benarkah bang? Kamu maunya begitu kan? Iya sih. Tapi inti dari semuanya adalah aku menikah sekali seumur hidup. Kamu adalah mulanya, maka aku juga mau kamu jadi yang terakhir. Zahran menatap semakin lekat. Alis yang berbaris rapi secara alami, pupil mata yang cemerlang, hidung mancung, bibir ranum, ada sedikit bulu halus di atas bibir, pipi yang agak cabi, putih mulus, dan dagunya lancip. Wajah Shanum sangat presisi jika diperhatikan lamat-lamat. Shanum pun tergoda untuk menatap wajah Zahran, wajah yang tampan dengan rahang yang tegas. Dia memiliki hazel eyes yang sangat dalam sehingga saat menatap, mata akan mudah tenggelam dan terbius. Good night. Kis Zahran meninggalkan sebuah kecupan manis di kening Shanum. Dia harus menahan diri lebih lama jika ingin yang lebih dari itu, karena saat ini istrinya sedang cedera. Tak etis rasanya kalau Zahran minta dilayani saat istrinya sedang sakit begini. Walaupun sesuatu di balik celana tiba-tiba minta diajak bermain-main. Dalam suasana hati yang nyaman dan berbunga, Shanum pun memejamkan matanya dan merasa tak mengkhawatirkan untuk hari esok dan hari-hari berikutnya. Separuh hati Zahran sudah berhasil ia miliki. Zahran bingung, dirinya harus tetap bekerja, tapi tak tega meninggalkan Shanum sendirian. Bagaimana kalau dia mau makan atau minum? Apa pergi ke kamar kecil? Gak apa-apa, abang ke bengkel aja. Bang Gary sama Bang Yaris pasti kewalahan kalau gak ada abang, kata Shanum. Terus kamu? Aku udah chat Mirna sama Aira, dia teman-temanku. Mereka akan nemenin aku di sini bang, jawabnya. Oh, syukurlah. Shanum,
Assalamualaikum. Baru juga dibicarakan, sepertinya kedua teman Shanum sudah sampai di depan rumah. Nah, itu pasti mereka, kata Shanum. Zahran pun beranjak untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, Mirna dan Aira sampai terkaget karena yang muncul setelahnya adalah sosok Zahran yang tampan dan gagah yang pesonanya tak mampu dibendung lagi. Masya Allah, kayak baru dibukakan pintu surga aja. Ya Allah, celetuk Aira. Dia tak berkedip menatap Zahran. Hus, lebih banget sih. Istighfar lu, bisik Mirna lalu mencubit pinggang gadis berkerudung itu. Astagfirullah, astagfirullah. Aira langsung nyebut lalu menutup matanya. Zahran hanya mengerutkan dahi dengan tingkah absurd teman istrinya itu. Hai abang ganteng, sapa Mirna kemudian. Dia malah ikut genit setelahnya. Idih, licik banget kamu Mir. Giliran Aira yang protes pada Mirna. Kami datang buat jaga Shanum bang, kata Mirna lagi sambil mesem-mesem menikmati debaran hebat di dalam hatinya. Silahkan masuk, persilahkan Zahran. Keduanya rebutan sampai mereka berdua berdesakan di abang pintu. Idih, aku duluan Mir. Ya elah, gue lah. Lagi-lagi keduanya ribut. Pada salah tingkah ada di hadapan Zahran. Zahran hanya mendengus, geleng-geleng kepala dengan tingkah mereka. Ngalah napa sih? Shanum mendengar keributan itu, Shanum pun hanya tertawa, membayangkan kedua kawannya itu memang selalu meributkan hal-hal kecil sekalipun, seperti tokoh Tom and Jerry di dunia nyata saja. Hei kalian, tertib dong. Kalian tuh menunggu orang sakit loh. Yang ditunggu bukannya sembuh, malah tambah pening sama keributan kalian. Seru Shanum dari arah kamar. Nah lo, dengerin tuh, kata Aira. Mirna pun mengalah dan membiarkan Aira yang masuk lebih dulu. Setelah itu mereka pun tertib dan masuk menengok keadaan Shanum. Kalau begini, Zahran pun bisa pergi bekerja dengan tenang. Teman-teman Shanum pasti akan menjaga Shanum dengan baik. Abang ke bengkel dulu ya, pamit Zahran pada Shanum. Iya bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Shanum, Mirna, dan Aira kompak. Zahran pun pergi untuk mengais rezeki. Dum, kamu gak sawan tiap malam? Tanya Mirna aneh. Sawan? Sawan kenapa? Ngaco kamu Mir, sahut Shanum. Dikelonin sama cowok titisan surga, begitu apakah gak bikin kejang? Kita aja yang baru hadap-hadapan, gak sampai 5 menit, dibikin dak-dik-dukdir begini. Jelas Mirna masih dengan tingkah absurdnya. Dih, ngatain aku lebay. Lah, sekarang kamu malah lebih lebay lagi, Mir. Cibir Aira kesal. Biarin we, suka-suka gue lah. Shanum hanya ketawa ketiwi. Syukurlah ada teman-temannya. Dengan begitu Shanum tak akan merasa bosan saat menunggu suaminya selesai bekerja. Naras kembali ke markas. Dia menemui beberapa anak buahnya yang standby sebelum dia datang. Sebuah gudang kosong yang cukup jauh dari pusat keramaian kota. Res, semalam balapan kacau gak ada lo. Gak ada si Zahran. Ya menang jadinya si Dean. Menang banyak dia. Dapat duit, dapat cewek taruhan juga. Sialan. Bikin sirik aja tuh si Dean, kata salah satu anak buahnya.
Iya, Nares lupa kalau semalam dia menantang Zahran untuk balapan. Tapi karena terlalu mabuk, Nares sampai melewatkannya. Kemudian Nares ingat kalau dia mabuk gara-gara kalah start lagi dari Zahran untuk merebut hati perempuan yang telah menarik hatinya dalam sekejap mata. Shanum, sebutnya dalam hati. Oh iya Res, kita dapat info nih. Ternyata cewek yang lo serempet kemarin itu adalah anak tukang mie ayam yang ada di depan SMA Pelita Harapan. Yang mana artinya dia itu cewek barunya si Zah. Gokil ya, kok bisa kebetulan begitu? Kata teman Ares lagi. Tapi itu bukan Jack, sebut saja dia John. Informasi lo udah basi goblok, gue udah tahu. Sahut Nares kesal, lalu menoyor kepala si John. Itu sudah biasa dia lakukan, sehingga teman-temannya tak merasa heran dengan sikap kasarnya itu. Sorry Res, kirain lo udah tahu. Nares kesal dan merasa hari-harinya menjadi lamban. Tiba-tiba dia sangat ingin menemui Shanum dan memastikan apakah dia baik-baik saja. Sialan kamu Shanum, kok bisa-bisanya kamu bikin aku keinget kamu terus kayak begini. Batin si cowok barbar yang telah dibawa jatuh cinta oleh gadis berwajah teduh bernama Shanum Matabina. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.